Dia tidak pernah ditahan di Lapas Salemba, Pak. Namanya doang di situ. Saya kan di Lapas Salemba, Pak. Di Lapas Salemba bebas, Pak. Mohon maaf. Mau jalan-jalan kemana, mau sampai jalan ke kantor depan, kantor 1, kantor 2, kantor 3, nggak ada yang berani negor kami, Pak. Itu si Sambo itu tidak pernah tidur di dalam penjara, Pak. Jadi di dalam Lapas Salemba, di kantor KPLP di atas. Gedung ruang ada AC, namanya doang di situ. Orang gila itu, dia orangnya nggak ada di situ, dia kan sakit di rumah sakit. Sarbo itu cuma 5 hari di Cipinang. Sarbo itu cuma 5 hari di Cipinang. Bahwa Verdi Sambo menjalani pidana di Lapas Salemba sejak 24 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023. Kemudian dikirim ke Cirebon, bisa ngomong aja. Berarti tidak benar ya, Pak? Nggak benar lah. Sudah bisa dipastikan, Pak? Sebenarnya akan susah kalau benar itu. Sudah kan bikin beritanya udah. Dia itu sakit tanggal 16 sampai 29 Agustus di rumah sakit. Sambonya cuma 24 sampai 29 di situ. Kapan ketemunya dia? Dia sudah langsung kita transfer ke Cilegon, bukan, Cibinong. Dia di atas Cibinong. Betul hoax, Pak ya? Hoax lah. Pak Sambo berarti tetap bisa ya, Pak? Ya, katanya Sambo dapat selalu apa-apa siapa? Makanya di Cibinong begitu. Sambo tidak berada di sel Salemba, Pak. Kenapa? Dia berada di ruangan AC, Pak. Ya bagus lah kalau dia punya info begitu. Jadi seperti tahu aja ke saya boleh gimana buat kapan dia lihatnya kan yang gitu aja. Kalau isu begitu sih di Sukamiskin banyak orang pulang tiap hari. Itu soal-soal yang harus kita selesaikan memang kalau ada. Kenapa? Nggak ada laporan di saya. Kalau ke lapas itu ngeceknya ya pasti tiap kan ada irjen, inspektur jenderal itu yang selalu mengawasi. Kalau ada sesuatu biasa panggil. Tapi ini kalau dari Alvin kan memang terlalu banyak ya pernyataannya semua bagi dia jadi kasus, jadi nggak jelas yang mana yang benar mana yang salah gitu. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Saya pastikan tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara data dan fakta yang ada bahwa Verdi Sambo menjalani pidana di Lapas Salemba sejak 24 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023 dan dipastikan yang bersangkutan tetap berada di dalam tahanan. Artinya Alvin Lim satu masa atau enggak sama Verdi Sambo? Baik, Alvin Lim itu terhitung mulai tanggal 16 April 2023 itu sudah berada di rumah sakit dalam perawatan medis. Jadi memang tidak bertemu antara Alvin Lim dengan warga binaan FS ini. Tidak pernah bertemu. Jadi bagaimana dia menyimpulkan data seperti apa yang biasa dia sajikan menyatakan hal-hal seperti itu. Kalau memang bulan dan harinya bersamaan Alvin Lim dengan Verdi Sambo, mereka pasti ketemu atau Pasti bertemu. Nah itu kenapa bisa keluar begitu Bang Alvin Lim? Apakah Karena dia mau harus melaksanakan perawatan medis. Kondisinya memang sudah tidak memungkinkan berada dalam tahanan. Yang bersangkutan harus berada di rumah sakit. Tapi sebelumnya si Alvin Lim ini konfirmasi dulu nggak Bang ke pihak Lapas Salemba? Tidak ada konfirmasi. Tidak ada konfirmasi tentang pernyataannya tersebut. Nah terkait pernyataan ini Bang, gimana Bang tanggapannya Bang? Tanggapan saya tentunya bahwa silahkan berasumsi, tapi harus didasari oleh data. Tapi sangat disayangkan gitu. Sangat menyayangkan sekali, harusnya dikonfirmasi ke kami. Ayo kita sama-sama sajikan data dari pihak yang bersangkutan maupun dari pihak kita. Artinya dari bulan September tadi ya? Pak Verdi Sambo? Dari bulan Agustus sampai hari ini tetap berada di tahanan. Di sekarang 29 Agustus sudah kita pindahkan ke Lapas Cibinong.
Cibinong. Cibinong. Dari kapan tadi Pak? 29 Agustus. Oh, oke, siap. Nah pertanyaan ini saya balik ke Ko Alvin. Ko Alvin ini minta maaf. Ngomong begini nih, apa nggak ada takut ini nanti kantornya ditutup, diancam, diintimidasi atau apa? Saya nggak takut akan diancam. Ancaman-ancaman itu juga sudah ada. Oh sudah ada. Sudah ada. Bahkan Pak Fedi Sambo pun nih saya ada WA-nya. Berarti saya ada WA saya dengan Pak Fedi Sambo ya. Bisa dilihat di sini. Iya. Apa kita buka-bukaan aja, maksudnya biar semua tuh tahu di situ kan. Iya. Jadi waktu itu perkara-perkara itu pada kagak beres, saya kontak ke Kapolri. Awalnya saya kontak ke Kapolri. Sudah Pak Listio ya? Ke Kapolri dulu, Pak Listio, saya bilang Pak Listio, ini kamu bilang hukum tajam ke atas, bohong ini, saya bilang ini banyak masalah gini. Saya WA dan karena Anda meminta minta kritik, saya mau bikin video, saya bilang, ya kan. Nah ini ada WA saya April 23, videonya saya kasih lihat belak-belakan kualitas dan kinerja Polri. Terus saya bikin video lagi, hukum sudah tajam ke atas seperti janji Kapolri, tanda tanya di sini kan. Sama sore Bapak Kapolri saya Alvin Lim, kuasa hukum para korban investasi LQ ingin menyampaikan aspirasi berbentuk kritik keras akan banyaknya oknum di institusi. Jadi gini, kita jelek-jelekin itu kalau kita ngomong keluar dengan maksud menghancurkan Polri. Iya benar. Tetapi kritik ini sebelum saya sampaikan keluar, saya kasih tahu yang bersangkutan untuk beresin. Jadi contoh gini Bang, kalau saya tetangga abang, rumah abang di depan itu banyak bangkai tikus yang bau. Ya kan, kalau saya naikin ke koran, lihat tuh rumah bang Aldo, orang jorok itu bangkai semua. Nah bisa aja saya dibilang mencemarkan. Tapi kalau maksud saya baik kan saya bilang Bang, tolong diberesin Bang. Besoknya bangkai tikusnya masih ada, lusanya masih ada, minggu depan masih ada. Normal nggak kalau saya bilang ke Normal. yang lain, ini ada ini mesti beresin nih. Normal. Karena orangnya udah saya bilangin Nggak bisa. kagak mau beresin. Iya, benar. Nah ini hal yang sama Bang. Saya udah WA saya bilang, sehingga sesuai permintaan Kapolri warga mengkritik, saya berikan kritik saya bilang. Dan saya bilang loh, apabila Anda keberatan dengan kritik ini, ya kan, hubungi saya yang mana yang Anda keberatan, saya hapus atau saya ganti. Iya. Dijawab oleh beliau, selama yang Bapak lakukan benar silakan, tapi kalau yang dilakukan anggota benar juga tolong objektif, bla 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 bla. Intinya dia bilang keras nggak apa-apa, kata dia, silakan, karena memang saya minta seperti itu. Ini Kapolri bilang, ya kan. Terus tidak lama, ini kan April 23 ya. Iya. Saya ditelepon sama Fedi Sambo. Jadi Yang lagi saya di penjara nih ya? Yang lagi di penjara. Jadi saya bilang, ada apa nih? Saya nggak kontak Fedi Sambo, tiba-tiba saya ditelepon loh di situ di bulan April. Nah ini bisa dilihat di sini teman-teman, nggak lama kemudian Mei 7 nih, mohon maaf ini dengan Pak Alvin Lim atau stafnya LQ. Saya bilang dengan Alvin Lim. Jadi dia minta saya WA Kapolri menyatakan bahwa segala aduan saya akan dibereskan oleh Pak Kadif Propam. Jadi istilahnya jangan ganggu Kapolri, saya bantu beresin. Atau oke, saya bilang terima kasih. Terus dia minta ketemu sama saya minggu depannya. Saya bilang oke, ketemu nih jam 11 besok menghadap, kata dia. Atur sama Aspri ya jamnya. Oke, saya bilang. Alhasil ketemu. Terus aduan, saya udah buat aduan, nggak beres. Dia bilang menurut saya aduan yang pertama yang sesuai sudah kami terima. Nanti wasidik menggelar, objek laporan kan sama Mas, kata dia. Tapi gak ada tindak lanjutin Pak ke sini. Tentu saya bingung dong habis kayak gitu. Surat sudah masuk dilipat wasidik akan undang. Oke baik Jenderal, makasih. Bulan berikutnya di sini izin Jenderal, sudah ketemu Bapak malah diintimidasi. Bukannya beres, malah sama oknum yang dibawanya lebih galak Bang. Jadi kita ngelaporin pelanggaran dari penyidik, besoknya klien saya tempat bisnisnya dirazia sama polisi itu kan, berarti kan dia nggak menunjukkan, nggak peduli, nggak takut sama propam. Di situ kan, akhirnya kita telepon ke Pak Fedi. Akhirnya Pak Fedi Sambo kontak tuh Kasat Polres Jakarta Barat, tuh bilang, kamu jangan begitu, ditarik lagi ya. Jadi yang tadinya mau bikin keributan ditarik mundur. Kita kan bingung, kok propam aja nggak ditakutin sama polisi kan ditakutin sama anak-anak. Propam mabes ya? Iya kan? Saya sudah sampaikan, Anda sudah gelar wasidik belum? Belum, saya bilang belum pernah digelar sama sekali Pak, nggak diproses. Jadi selalu sampai sini saya sudah tanyakan terus nih, ya kan, intens di sini. Jadi saya ngelihat kan, kesel begini kan,
pagi bro, sudah sampai Bu Vera, ntar sabar, timnya sekarang lagi di NTB, direncanakan minggu depan. Oke, saya bilang makasih, saya bilang kan. Terus lanjut di sini nggak diberesin juga di situ kan, akhirnya saya kesel juga di situ. Di bulan Mei tanggal 29 saya naikin video, cuma lapor propam. Iya. Nggak beres, saya bilang minggu depan, udah minggu depannya kagak ada. Iya. Di situ yang dilarang dijanjikan dong. Minta maaf saya potong, sampai dia ditahan ini selesai nggak masalah yang ini? Agak. Saya ada puluhan laporan propam puluhan. Jadi Oke. kalau ada lapor, mereka udah lihat LQ-nya di propam. Jadi SPKP biasa sama SPKP propam itu beda loh tempatnya. Oke. SPKP propam itu di depan pintu penjagaan. Iya, iya. Kalau yang buat laporan polisi masuk ke dalam gedung Iya, baris krim. iya, iya. Nah jadi gedung propam itu biasanya jarang yang lapor Pak. Jadi semua mereka sampai kenal, oh laporan Alvin, lagi LQ lagi kan. Akhirnya saya naikin ke sini, beliau marah. Kenapa Anda harus viralkan? Oh. Pengaduan siapapun pasti propam tahanin. Maksudnya kenapa nggak mau nunggu? Iya. Lah nunggu sampai kapan? Kamu bilang minggu depan kagak jalan-jalan, sampai sekarang nggak jalan. Tapi saya dapat garis bawah itu tadi. Itu Pak Ferdi Sambo ya? Ferdi Sambo ini. Ferdi Sambo ya? Itu tadi kenapa kamu viralkan? Ternyata Kenapa Anda harus viralkan jam 9.34? Oke, berarti sebenarnya mereka takut kalau viral ya. Jadi Itu dia. Jadi cuma gara-gara viral jadi takut ya? Itu dia Pak. Jadi di video saya sebelumnya saya udah bilang, di negara ini ya yang saya lihat ya dari mata saya ya, Iya, gitu. iya. Hukum itu bisa jalan cuma karena 3 hal proses hukum. Oke. 1, Anda punya uang untuk sogok. Oke. 2, Anda adalah penguasa atau dekat dengan penguasa pejabat. Iya. Gitu. 3, viral. Viral. Nah karena kita LQ ini jujur kagak mau nyogok, Iya. karena kita berpikir kalau kita nyogok, bedanya saya sama kriminal apa Bang? Benar. Ya kan, buat apa saya bilang saya lawyer, officium nobile dari mana? Iya. Kalau kerjanya nyogok uang, Benar. kan di situ itu hati nurani saya. Toh. Betul. Terus kedua, ya saya kulitnya ya kalau kita lihat kan bukan kulit pejabat ini Bang. Iya, sama. Jarang ini pejabat kulit kayak gini ya. Jadi kan Iya. otomatis Bang. Iya, jadi- Saya cuma bisa perang dengan senjata ketiga yaitu viral. Oke guys, kalau viral kayaknya Ko Alvin dapat senjata baru nih. Ya kami dari kelompok YouTuber receh kami nyebutnya ini. Sama Media, Mimbarto, sama Babe Aldo channel. Ya ini siap untuk membantu memviralkan karena bagi kami keadilan itu yang paling utama. Nah, dan apa yang Ko Alvin sampaikan tadi ini itu dialami oleh semua. Bahkan saya masih mengalami ada 2 laporan saya yang sampai hari ini itu tidak ditindaklanjuti. Padahal ini laporan penting. Iya. Yang pertama pencemaran nama baik. Iya. Yang kedua ini menyangkut bangsa Indonesia. Iya. Ada pernyataan seorang dokter anak Indonesia yang sengaja menyebar hoax untuk menebarkan ketakutan.